Di bab 7 ini pembahasannya adalah aturan sinus dan kosinus ya. Loh, kok ada aturan sinus dan kosinus? Untuk apa? Nah, aturan sinus dan kosinus ini sangat berguna sekali pada saat kita berhadapan dengan segitiga sembarang, bukan segitiga siku-siku ya. Jadi kalau kita ketemu dengan segitiga sembarang, maka yang berperan aktif itu adalah aturan sinus dan kosinus ini, gitu ya. Nah, segitiga sembarang, bukan segitiga siku-siku ya. Nah, kita harus mengenal letak-letak huruf-huruf pada segitiga sembarang ya. Ini segitiganya, segitiga sembarang. Nah, biasakan menuliskan penamaan huruf pada segitiga itu biasakan dari kiri ke kanan lalu ke atas, A, B, C ya. Nah, ini segitiga sembarang. Ini dia kita nggak tahu di sini berapa sudutnya, ini berapa sudutnya, ini juga nggak tahu berapa sudutnya. Awas, ini bukan siku-siku, ini bukan. Nah, lalu ingat, kalau hurufnya besar semua, huruf besar berarti ini sudut ya. Ini sudut A, ini huruf A, ini sudut A, huruf B ini sudut B, huruf C besar ini sudut C. Lalu yang dinamakan garis ya, garis ini A kecil nih. Ini yang garis ini A kecil. Lah, kok A kecil? Karena sudut yang ada di hadapan garis ini itu sudut A besar, maka di sini garisnya A kecil gitu. Nah, berarti yang di sini adalah B kecil karena ini berhadapan dengan sudut B. Yang ini C kecil gitu ya. Nah, kita harus tahu posisi-posisi huruf-hurufnya ya. Nah, itu segitiga sembarang. Nah, sekarang kita langsung masuk ke mulai dari pembahasan aturan sinus dulu ya, aturan sinus. Aturan sinus ya. Nah, tadi udah dijelaskan ini gambar segitiga sembarangnya. Rumus yang digunakan untuk menentukan sisi dan atau sudut yaitu rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Awas, ini A kecil per sin A besar gitu ya, sama dengan B kecil per sin B besar gitu, dan seterusnya begitu. Inilah aturan sinus yang digunakan untuk menentukan sisi dan atau sudut yang belum diketahui. Jadi kalau mencari sisi, ini sisi A, ini kan misalkan sisi A belum diketahui, sisi B belum diketahui, sudut B belum diketahui, sudut C belum diketahui. Pokoknya kalau kita kalau kita mau mencari unsur-unsur yang belum diketahui ya, baik itu sisi maupun sudut, maka itu bisa kita gunakan dengan aturan sinus ini gitu, dengan aturan sinus yang rumusnya ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ada lagi nanti aturan kosinus nanti ya. Nih berikutnya aturan sinus. Oh ya, ini berlaku juga, ini sin A per A berbanding sin B per B berbanding sin C per C ya, sin C per C. Nah, ini dibalik gitu ya, dibalik bisa aja kayak gitu. Maka akan terjadi perbandingan sin A berbanding sin B berbanding sin C. Nah, itu. Tapi rumus utama untuk aturan sinus adalah yang ini ya. Lalu sekarang masuk ke aturan kosinus. Aturan kosinus inilah rumus-rumusnya ya. Dia beda sendiri. Kalau aturan kosinus itu untuk menentukan sisi, beda rumusnya, menentukan sudut beda rumusnya gitu ya. Nah, beda sama yang aturan sinus tadi. Aturan sinus itu mau mencari sisi, mau mencari sudut yang belum diketahui, semuanya dalam satu rumus ini yang dikotakin nih ya, ingat. Tapi kalau aturan kosinus, nah untuk mencari sisi lihat. Nah, misalkan sisi A nih, sisi A yang belum diketahui nih ya. Sisi A yang belum diketahui, kita disuruh mencari panjang sisi A. Berapa sih panjang sisi A kecil ini, sisi A kecil? Maka rumusnya adalah B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Jadi gampang ngafalinnya ya. Jadi gini, kalau ditanya A kecil, maka di dalam akarnya B sama C gitu ya. Jadi yang dikuadratin itu B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Tapi cosnya cos A sesuai dengan huruf A kecil ini. Kalau huruf A kecil, maka di sini cosnya cos A besar.
Nah, terus begitupun juga dengan kalau disuruh mencari sisi B, maka di dalam akarnya itu adalah si A dan C gitu ya. Si A dan C yang bekerja. Berarti A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. B-nya sesuai dengan huruf B ini, B kecil. Kalau B kecil berarti ini cos B besar gitu ya. Begitupun juga dengan yang sisi C. Nah, itu adalah untuk mencari sisi-sisi yang belum diketahui ya. Sisi A kecil, B kecil, C kecil. Nah, bagaimana kalau mencari sudut? Mencari sudut ya. Kalau disuruh mencari sudut, ini rumus untuk aturan kosinus ya. Misalkan yang bahas yang A dulu deh, yang cos A ya. Nah, berarti lihat ini gambarnya. Terus kalau misalkan disuruh mencari sudut A, sudut A ini, maka kita gunakan cos A, gitu ya, cos A. Terus kalau disuruh mencari B, kita gunakan cos B. Disuruh mencari sudut C, kita gunakan cos C, gitu ya. Nah, jadi ini ya udah kita mulai dari yang ini dulu dah, yang sudut A. Kita disuruh mencari sudut A, maka di sini rumusnya adalah cos A sama dengan nah, gampang ngafalinnya. Jadi kalau disuruh mencari sudut A, maka cos A sama dengan yang mengapitnya si B sama C kan, yang mengapit si B sama C tuh, B kuadrat plus C kuadrat dikurangi yang di hadapannya, ya kan? Ini kan si A kecil di hadapan si sudut A ini. Nah, ingat pokoknya gampang ngafalinnya ya. Sudut A itu berarti diawali dengan dicari dengan cos A. Cos A sama dengan jumlah kuadrat yang mengapit, berarti B kuadrat plus C kuadrat dikurangi yang di hadapannya dikuadratin, berarti kurangi A kuadrat nih rumusnya ya kan. B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat udah dibagi 2BC. 2BC itu 2 kali yang mengapit. BC itu kan yang mengapit, sisi yang mengapit. Nah gitu. Nah begitupun juga dengan sudut B. Sudut B berarti gimana? Cos B sama dengan jumlah yang mengapit, ya jumlah kuadrat yang mengapit berarti A kuadrat plus C kuadrat dikurangi di hadapannya yaitu B kuadrat dibagi dengan 2 kali yang mengapit. Nah tuh dibagi dengan 2 kali yang mengapit ya. Nah gitu. Begitupun juga dengan sudut C sama aja ya gitu ya. Nah sekarang ada penting linya kita ingetin ya, kapan sih aturan sinus dan kosinus digunakan? Nah, aturan sinus digunakan ketika ada yang diketahui berpasangan ya. Maksudnya ada sudut diketahui dan ada garis di hadapan sudut itu juga diketahui. Maksudnya gimana sih nih? Misalkan kayak gini nih. Jadi ini ada sudut diketahui 30 derajat dan ada garis di hadapan sudut ini diketahui juga. Nah, ini yang namanya berpasangan gitu loh. Jadi ada yang diketahui ada yang diketahui berpasangan gitu. Berpasangannya itu adalah sudut dan garis di hadapan sudut itu ada diketahui. Nah, itu maka gunakan yang seperti ini digunakan aturan sinus kalau ada yang sepasang. Nah, bagaimana kalau aturan kosinus? Aturan kosinus itu digunakan ketika tidak ada yang berpasangan diketahui. Nah, tidak ada yang berpasangan. Contoh misalkan ini 30 derajat, pasangan garis di hadapannya nggak diketahui dia. Ini 10 derajat, ini garis 10 derajat maaf. Ini panjangnya 10 si garis ini nih garis ini. Sudut yang ada di hadapannya berarti kan sudut ini diketahui nggak? Oh ini nggak diketahui. Nah yang semacam kayak gini itu nggak ada yang berpasangan maka itu gunakan aturan kosinus gitu ya. Nah terus ingat ini. Satu lagi ingat jumlah sudut pada sebuah segitiga totalnya adalah 180 derajat. Misalkan kayak gini nih. Pokoknya berapapun sudutnya di masing-masing sudut ini kalau mereka dijumlahkan itu totalnya adalah 180 derajat. Ingat ya. Ini aja coba contoh. Misalkan ini 30 derajat, ini 45 derajat, ini 105 derajat. Jumlahkan. 30 tambah 45 75 derajat ditambah 105 derajat adalah 180 derajat. Nah, pokoknya kalau dijumlahkan itu masing-masing sudut ini sudut ini kalau dijumlahkan totalnya 180 derajat. Berapapun sudutnya yang ada di masing-masing sudut ini itu kalau dijumlahkan totalnya 180 derajat. Begitu ya. Langsung masuk ke contoh ya. Pada segitiga ABC dengan sudut A 60 derajat. Oh berarti kita gambarkan dulu ya segitiga ABC-nya dulu. Nih.
Ini segitiga ABC. Katanya sudut A 60 derajat, berarti ini A 60 derajat. Terus sudut C 75 derajat, sudut C 75 derajat. Lalu dan panjang sisi BC, BC-nya ini, BC-nya adalah 9. BC-nya 9 cm. Tentukan panjang sisi AC. Nah, panjang sisi AC. Nah, perhatikan lihat di sini, ini diketahui sudut 60 derajat. Ada pasangannya 9 derajat, ada pasangannya 9 di sini garis. Garis yang ada di hadapan sudut ini dia berpasangan tuh, ada yang diketahui. Terus 75 derajat ini nggak perlu dipikirin. Pokoknya yang penting kalau ada yang berpasangan maka kita gunakan aturan sinus ya. Nih tadi dibilangin katanya aturan sinus itu digunakan ketika ada yang diketahui berpasangan gitu. Aturan sinus rumusnya mana? Aturan sinus itu rumusnya ini ya. Aturan sinus itu rumusnya ini, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kita gunakan itu. Nah, berarti kan gini, kalau kita menggunakan nih, di sini A per sin A sama dengan, ya kan? Kan yang ditanya ini adalah sisi AC. Tentukan panjang sisi AC. AC itu adalah B kecil kan? AC itu adalah B kecil. Berarti, nah ini 9 itu adalah si A-nya. Si A itu, 9 itu kan A kecil. A kecil. Nah berarti A kecil per sin A besar. Ini yang disebutin yang berpasangan dulu ya, yang di sini. Yang disebutin yang berpasangan dulu. Ini yang maksudnya yang diketahui berpasangan. Ini 9 per sin 60 derajat. Atau A per sin A dulu sama dengan B per sin B gitu ya. B per sin B sama dengan, berarti kan A-nya kan 9 per sin A-nya berapa? A-nya 60 derajat sama dengan B per sin B besar ini, sin B besar. Nah, ini kita bisa kita tentukan sudut B-nya itu adalah berapa nih? Ini kan ini aja nih sisanya 60 tambah 75 135 derajat, ya kan? 135 sisanya berarti sisanya dari 180 berarti berapa ini? Berarti ini 45 ya. Berarti B per sin 45 derajat gitu. Nah, kalau ada yang bertanya, kok 45 derajat dari mana nih 45 derajat? Ini dari sisa jumlah semua segitiga ini, jumlah sudut-sudut total semua-muanya pada sebuah segitiga kan 180 derajat. Ini udah ada, maka ini sisanya 45 derajat begitu ya kan? Berarti B per sin 45 derajat. 9 per sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan B per sin 45 adalah setengah akar 2 gitu. Nah, kita kali silang. Nah, ini kita kali silang ya. Setengah akar 3 kali B ya kan? Ini dikali silang. Setengah akar 3 kali B adalah setengah akar 3B gitu. Nah, terus sama dengan 9 kali setengah akar 2. 9 kali setengah akar 2. Lalu ini bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, gini. Berarti gini aja, B sama dengan 9 kali setengah akar 2 per setengah akar 3. Ya. Nah, 9 sekali setengah akar 2 per setengah akar 3. Nah, ini ada yang sama nih karena perkalian ada yang sama yaitu sama-sama setengah ya. Boleh cerut gitu, si setengahnya dicoret. Nah, karena perkalian, kalau penjumlahan nggak boleh. Nah, berarti B sama dengan 9 akar 2 per akar 3. Nah, ini terus jawabannya gimana? Apakah kayak gini? Jawabannya belum selesai karena ini bawahnya masih berbentuk akar. Seperti biasa kalau ketemu dengan pecahan yang bawahnya masih berbentuk akar harus kita rasionalkin. Berarti
9 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 gitu. Nah, berarti berarti B sama dengan, nah 9 akar 2 kali akar 3 akar 6, berarti 9 akar 6 per akar 3 kali akar 3, 3. Nah, terus 9 dibagi 3 adalah 3, berarti ini 9 bagi 3 dapat cerut dapat 3 ya, berarti 3 akar 6. Jadi jawabannya B sama dengan 3 akar 6 gitu, 3 akar 6 cm. Nah, gitu. Sekarang nomor 2, diketahui panjang sisi segitiga ABC ya. Panjang sisi segitiga ABC, AB-nya 4, AC-nya 6 ya. Kita gambar dulu ya. Kita gambar di sini. Nih AB-nya katanya AB-nya 4, AC-nya 6 berarti lebih panjang ya. AC-nya 6. Nah, gitu. Ini AC-nya 6. ABC AB-nya 4, AC-nya 6 udah, dan BC sama dengan 2 akar 7. BC sama dengan 2 akar 7. Nah, tentukan besar sudut A. Tentukan besar sudut A. Nah, ini perhatikan. Ini diketahui sisi-sisinya. Sisi yang 6 ini pasangannya sudut B ini kan gitu, nggak diketahui, nggak berpasangan. Terus si 4 ini pasangannya sudut ini, nggak diketahui. Ini juga 2 akar 7 pasangannya sudut ini, nggak diketahui. Berarti ini kalau tidak ada yang berpasangan, berarti ini kita gunakan aturan kosinus gitu ya. Kita gunakan aturan kosinus. Mana aturan kosinus nih? Aturan kosinus adalah ini. Ini adalah rumus mencari sisi, ini adalah rumus mencari sudut. Nah, di sini yang kita disuruh mencari itu adalah tentukan besar sudut A. Berarti besar sudut A berarti mencari sudut. Nah, sudut. Kalau mencari sudut berarti rumusnya ini kan. Mencari sudut tuh rumusnya ini untuk aturan kosinus tuh. Lihat ini aturan kosinus. Aturan kosinus mencari sudut ini A. Berarti sudut A nih, kalau ditanya sudut A maka cos A. Nah, berarti yang bekerja adalah B sama C. B kuadrat plus C kuadrat artinya jumlah kuadrat yang mengapit dikurangi di hadapannya dikuadratin per 2 kali yang mengapit, begitu kan. Nah, berarti rumusnya adalah itu ya. Berarti rumusnya kita gunakan itu. Nih, berarti cos, karena ini yang disuruh ditentukan adalah besar sudut A, berarti kita gunakan cos A. Cos A sama dengan, nah ya, ini kita gunakan cos A sama dengan, nah jumlah kuadrat yang mengapit berarti kan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi yang di hadapannya dikuadratin kan, yang di hadapan sudut A kan 2 akar 7, berarti dikurangi 2 akar 7 dikuadratin dibagi 2 kali yang mengapit. 2 kali yang mengapit berarti 2 kali 6 kali 4. 2 kali 6 kali 4. Nah, itu lebih mudah rumusnya ya. Nah, berarti sama dengan 6 kuadrat adalah 36. 36 ditambah 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 2 akar 7 dikuadratin. 2 kuadrat adalah 4. Akar 7 dikuadratin 7. 4 kali 7 adalah 28. Per 2 kali 6, 12 kali 4. 2 kali 6, 12 kali 4, 48 gitu. 48. Maka sama dengan 36 ditambah 36 dikurangi 28 aja dulu. Ini berapa? 36 dikurangi 28 adalah 8. 8 tambah 16 adalah 24. Berarti 24 per 48. Nah, ini bisa dikecilin. 24 per 48 kan jadinya setengah. Nah, setengah. Berarti kita cari cos A sama dengan hasilnya setengah. Cos berapa sih yang hasilnya setengah? Maka A-nya adalah, sudut A-nya adalah cos berapa yang hasilnya setengah? Oh, cos yang hasilnya setengah adalah cos 60 derajat, begitu ya. Jadi jadi yang dicari adalah sudut A-nya gitu ya. Jadi di sini cos berapa yang hasilnya setengah, maka si berapanya itu, si A-nya itu adalah 60 derajat. Begitu caranya. Sekarang nomor 3. Pada segitiga PQR
Diketahui PQ sama dengan 20 cm, QR-nya 10 dan sudut PQR 120 derajat. Awas nih, kita walaupun segitiga sembarang tapi harus dicocokin, disesuaikan ya. Jadi harus logis, kita menggambarnya harus logis. Panjang 20 dengan 10 ya ada perbedaan perbedaan bentuk ya. Nah, kita bikin dulu segitiga PQR ya. PQR katanya PQ-nya 20. Ini PQ 20 cm. Terus QR-nya QR-nya 10. Ke sini apa kemana nih? Sebentar, lihat dulu sudut PQR. Sudut PQR sama dengan 120. Berarti kan sudut PQR sudutnya ada di Q ya. Berarti sudut PQR itu ada di Q. Ya, 120 derajat. Berarti 120 derajat itu seperti ini nih. Nah, nih berarti R-nya ada di sini gitu. Ini 120 derajat. Nah, lalu QR-nya katanya QR-nya 10. Nah, 10. Berarti ini segitiganya nih tuh. Kita tarik ya. Nah, berarti 20, 10 kan 20 lebih panjang daripada 10 nih. Nah, sudut PQR sudutnya ada di Q. Ya, jadi sesuai dengan dengan letak hurufnya. Kalau PQR karena di tengah-tengahnya Q, maka sudutnya ada di Q. Kalau di tengah-tengahnya P, maka di sudutnya ada di P. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Udah, terus sekarang tentukan panjang sisi PR. Panjang sisi PR yang ini nih. Nih. Panjang sisi PR berarti ini kita nggak tahu nih ini. Berarti ini kan kita anggaplah X ya. X, perhatikan, kita mau mencari nilai X ini, sedangkan di segitiganya ada yang berpasangan atau tidak, gitu kan ya. Coba perhatikan, 20 sisi 20 ini pasangannya sudut R ini nggak diketahui, sudut R-nya nggak berpasangan. Sisi 10 ini dia pasangannya adalah sudut P ini nggak diketahui juga, nggak ada yang berpasangan. Berarti ini 120 derajat. 120 derajat justru yang ditanya ini nggak diketahui, justru ini yang ditanya. Berarti nggak ada yang berpasangan. Nah, ini juga tetap dia menggunakan aturan kosinus karena nggak ada yang berpasangan. Aturan kosinus. Tapi di sini disuruh mencarinya apa? Panjang sisi. Kalau tadi kan nomor 2 tadi ini dia disuruhnya menentukan sudut ya. Nomor 2 tadi itu disuruh menentukan sudut, maka pakai rumus cos gitu ya. Tapi kalau nomor 3 ini kita disuruh mencari sisi yang belum diketahui ini ya. Nah, mencari sisi yang belum diketahui pada aturan kosinus, maka kita gunakan rumus yang mana nih? Nih, ini kan aturan kosinus nih. Aturan kosinus ini adalah rumus mencari sisi, ini rumus mencari sudut tadi. Berarti ini nih, lihat. Nah, kalau ditanya sisi A, maka yang bekerja adalah dua sisi yang lainnya ini. Ya, berarti kan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Artinya kalau ditanya sisi A ini, maka yang bekerja adalah sisi ini ya, di dua sisi yang mengapit sudut A ini gitu. Nah, berarti kan ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. Ini kuadrat tambah ini kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Nah, itu ikutin itu. Nah, berarti ini juga sama. Berarti untuk mencari X, untuk mencari sisi X sama dengan berarti akar dari dua sisi yang mengapit ya, dua sisi yang mengapit. Nah, berarti 20 kuadrat dikurangi 10 ditambah 10 kuadrat dikurangi 2 kali 20 kali 10 kali cos sudut yang diapitnya. Sudut yang diapitnya adalah 120 derajat, cos 120 derajat. Nah, udah tinggal kita hitung. Berarti akar dari 20 kuadrat kan 400. 400 ditambah 10 kuadrat adalah 100. Dikurangi 2 kali 20. 2 kali 20. Tulis dulu deh. 2 kali 20 kali 10 kali cos 120. Cos 120 itu adalah min setengah gitu ya. Min setengah. Terus berarti sama dengan akar. Awas jangan dijumlah dulu. Biarin aja. 400 ditambah 100 dikurangi
2 kali 20 kali 10 berarti 2 kali 20 40 kali 10 400 kali min setengah ya, berarti kan ini min ketemu min kali min jadi plus, berarti ini jadi plus 200 ya, plus 200. Nah ini ulangi, 2 kali 20 40 kali 10 400 kali setengah 200, karena min kali min jadi plus 200. Nah terus ini sebaiknya ini jangan dijumlah supaya gampang hitungnya, supaya gampang mengakarkannya. Sebaiknya jangan dijumlah, biarkan saja. Lebih baik caranya begini, keluarkan di antara dari 400, 100 dan 200 itu mereka kelipatan berapa sih? Oh, kelipatan 100. Jadi keluarkan kelipatannya, tapi si kelipatan itu harus bisa diakarkin. Kalau kita keluarkin 100, ya kan si 400, 100 dan 200 kan kelipatan 100. Kalau kita keluarkin si kelipatannya si 100 ini ya, si 100 ini kelipatan kita keluarkan itu harus bisa diakarkin. Benar nggak bisa diakarin nggak ini 100? Oh bisa, akar dari 100 adalah 10. Nah itulah yang benar, berarti yang dikeluarin adalah si 100 ini. Nah tinggal dipikirin di dalam kurungnya, 100 kali apa supaya jadi 400? Oh dikali 4, ditambah 100 kali apa supaya jadi 100? Oh 1, ditambah 100 kali apa supaya jadi 200? Oh 2 gitu kan. Nah gitu. Nah kan 100 kali 4 400, 100 kali 1 plus 100, 100 kali 2 plus 200 begitu. Nah udah tinggal kita keluarkan akar dari 100 diakarin jadi 10. Di dalam akarnya tinggal sisa 4 tambah 1 5 tambah 2 7 begitu ya. Jadi hasilnya adalah 10 akar 7 cm begitu ya caranya. Lanjut nomor 4. Jika alfa sudut terkecil dari segitiga yang panjang sisi-sisinya 4 cm, 2 cm, dan 3 cm. Berarti kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu segitiganya. Ini sisi-sisinya adalah 4, 2, sama 3. Katakanlah ini 4, ini 4. 2 sama 3 berarti lebih pendek ya. Nah ini gitu, ini 2, ini 3. Lalu tentukan nilai sin alfa. Oh sebentar, katanya si sudut alfa ini, jika alfa sudut terkecil dari segitiga yang panjang sisi-sisinya ini, berarti si alfa ada di mana? Apakah di sini, ataukah di sini, ataukah di sini? Sudut terkecil yang mana di antara 3 sudut ini? Yang terkecil yang mana? Oh, yang ini nih, udah kelihatan banget nih sudut terkecilnya. Berarti alfa letaknya ada di sini, gitu ya. Alfa letaknya ada di situ. Lalu tentukan nilai sin alfa. Bagaimana kita mau menentukan nilai sin alfa? Kalau menggunakan sin alfa berarti pakai aturan sinus dong, gitu kan. Sedangkan aturan sinus itu harus sedangkan aturan sinus itu harus ada yang berpasangan. Nih lihat, 3 nggak ada pasangan sudutnya. Terus 4 nggak ada pasangan sudutnya. 2 juga nggak ada pasangan sudutnya. Justru yang ditanya nih, gitu. Berarti gimana ini? Mau nggak mau harus menggunakan aturan kosinus, gitu ya. Kita gunakan aturan kosinus. Nah berarti kita pakai cos alfa ya. Berarti ini mau nggak mau nih kita gunakan aturan kosinus. Berarti cos alfa sama dengan kalau ditanya sudut alfa ini berarti cos alfa sama dengan, berarti jumlah kuadrat yang mengapit ya kan, jumlah kuadrat yang mengapit siapa? 4 dan 3, berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya, dikurangi yang ada di hadapannya dikuadratin, yang ada di hadapan sudutnya kan 2, berarti dikurangi yang ada di hadapan sudutnya dikuadratin, dibagi per 2 kali yang mengapitnya 4 dan 3, berarti 2 kali yang mengapit, sama dengan 4 kuadrat adalah 16 ditambah 9 dikurangi 4 per 2 kali 4, 8 kali 3, 24 ya, sama dengan 16 tambah 9, 25 dikurangi 4 adalah
25 dikurangi 4 adalah 21 per 24. Ya, ini bisa dikecilkan dibagi 3, dapatnya 7 per 8. Nah, di sini kita disuruhnya mencari nilai tentukan sin alfa, ya kan, yang yang kita kerjakan adalah cos alfa. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan sin alfa berarti aturan sinus dong. Aturan sinus ini nggak berlaku di sini karena nggak ada yang berpasangan gitu. Maka mau nggak mau kita menggunakan aturan cos alfa ini. Cos alfa dapatnya 7 per 8. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sin alfa. Nah, kalau kita memaksakan sudutnya, cos berapa yang hasilnya 7 per 8? Nggak ada di tabel sudut istimewa, itu nggak ada. Maka supaya kita mendapatkan nilai sin alfanya itu berapa, maka kita gunakan bantuan ini. Kan cos alfa ada perbandingannya nih di sini. 7 per 8 ada perbandingannya. Cos itu apa? Demi, sami, desa, sa, demi, sami, de. Oh, cos itu adalah sami. Nah, berarti kita buatlah segitiga barunya. Kita buatkan segitiga barunya, ya. Tapi segitiga barunya ini adalah siku-siku karena perbandingan trigonometri, ya, perbandingan trigonometri itu berhubungan dengan segitiga siku-siku gitu. Nah, ini sudutnya taruh di sini, ya, sudutnya taruh di sini. Nah, sami, sampingnya berarti 7 berarti ditaruh di sini, 8-nya sebagai miringnya berarti di sini, ya, 8. Nah, lalu kita carilah kita cari nilai sin alfanya. Sin alfa sama dengan, kan rumusnya demi depan per miring. Nah, depannya berapa? Ini depannya belum ada. Nah, depan kita cari depan. Berarti depan sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan akar 64 dikurangi 49. Akar 64 dikurangi 49 berapa? 64 dikurangi 49, ya, 14 kurangi 9 5 kurangi 1 15. Berarti sama dengan akar 15 gitu ya. Akar 15. Nah, berarti depannya adalah akar 15 di sini. Akar 15 per miring. Miringnya berapa? Miringnya adalah 8. Nah, jadi nilai sin alfanya adalah akar 15 per 8, atau dipercantik ini depannya kan 1 per 8 akar 15. Nah, seperti itu ya. Jadi mencari nilai sin alfanya ini itu harus melewati aturan cos ini gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan bantuan aturan cos ini didapatlah nilai sin alfanya sama dengan 1/8 per akar 15 gitu. Nah, ya. Nah, ini yang pertanyaan B kita batalkan saja. Pertanyaan yang B nggak usah. Sekarang penerapannya atau aplikasinya. Aplikasi atau penerapan aturan sinus dan kosinus dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita langsung contoh aja. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A menuju pelabuhan B dengan arah putar 060 derajat, menempuh jarak 20 km. Kemudian dari pelabuhan B berputar haluan dengan arah putar 120 derajat menuju pelabuhan C dan pokoknya bisa dibaca lah ya. Kita coba kita gambarkan dulu ya. Katanya berarti kan kita buat arah mata anginnya dulu ya. Nah, awas, ini arah mata angin. Pokoknya kan gini, sebenarnya kalau kita muter sudut kan mulai dari 0 derajat kan. 0 derajat posisinya ada di sini nih. 0 derajat itu posisinya ada di sini, berhimpit dengan 360 derajat di sini. Nah, kalau muterin sudut biasanya kan mulai dari 0 muter ke sini kan gitu ya. Tapi kalau arah mata angin, kalau berhubungan dengan dengan arah ya, pokoknya arah mata angin aja. Nah, itu patokannya adalah arah utara gitu, arah utara. Nah, jadi mulai muter sudutnya itu dari arah utara ini
gitu dari arah utara. Muter sudut berapa derajat? 30 derajat, ya udah segini. Terus kalau misalkan 60 derajat, oh berarti 60 derajat segini gitu kan. Nah, udah. Terus coba kita mulai dari yang ini dulu. Jadi sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A. Nah, jadi awalnya dia berlayar dari pelabuhan A. Artinya dari titik awal. Dari titik awal anggaplah dia A di sini berarti ya. A di sini. Terus menuju pelabuhan B dengan arah putar 0,60 derajat ya. 0,60 derajat itu artinya 60 derajat. Jadi dalam arah dalam sudut perputaran itu dia dibuat 3 angka seperti ini ya. Dibuat 3 angka seperti ini. 0,60 derajat artinya dia muter 60 derajat aja gitu. Jadi coba kita gerak mulai dari arah utara, dari titik pusatnya, titik awal A. Kita putar 60 derajat, berarti 60 derajat segini ya. Nah, segini. Nah, inilah sudut putarnya 60 derajat. Barulah dia meluncur ke sana, meluncur ke pelabuhan B. Nah, jadi ini kita dari A dia bergerak meluncur ke pelabuhan B. Nah, jadi pelabuhan B ada di sini ya. Nah, ini pelabuhan B. Nah, terus dengan jarak tempuh tadi berapa? Jarak tempuhnya adalah menempuh jarak 20 km. Berarti dari A ke B dia menempuh jarak 20 km. Nih. 20 km. Lalu di B juga arah mata anginnya tetap sama. Arah mata anginnya utaranya ke sana ya kan. Nah, terus utaranya ini ke sana ya. Utaranya tetap sama ya. Nah, nggak mungkin berbeda-beda di muka bumi ini ya, arah utaranya sama, utara ke sana semua. Nah, berarti terus kemudian dia dari kemudian dari pelabuhan B berputar haluan lagi dengan arah putar 120 derajat menuju pelabuhan C. Berarti dia berangkat lagi ke pelabuhan C, tapi dia berputar haluan dulu sebesar berapa derajat? Sebesar 120 derajat. Nah, berarti dia dari patokan arah utara dulu dari B. Nah, ke sini. Kalau segini berarti kalau segini doang berarti 90 derajat ya. 90 derajat. Berarti kalau 120 derajat berarti dia harus melewati 90. Nah, segini nih 120 derajat. Jadi inilah sudut perputaran 120 derajatnya gitu. Nah, baru dia meluncur menuju pelabuhan C. Nah, ini C adanya di sini. Nah, gitu ya. Nah, terus dari B ke C menempuh jarak berapa? Dia katanya tadi apa? Kemudian dari pelabuhan B berputar haluan dengan arah putar 120 derajat menuju pelabuhan C dan menempuh jarak 10 km. Nah, berarti menempuh jarak 10 km. Nah, terus yang ditanyakan adalah tentukan jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Ya udah, berarti jarak dari pelabuhan A ini ke pelabuhan C ini berapa? Berarti kan tinggal tarik nih. Nah, berarti ini. Nah, ini berarti kan si B kecil dong ya, B kecil. Kan sudut B besar ada di sini. Sudut B besar ada di sini, berarti ini B kecil. B kecil, berarti yang ditanyakan adalah B kecil ini. Maka lihat, perhatikan. Kita keluar kalau ditanya B ini berarti apakah aturan sinus apa kosinus gitu ya. Lihat, perhatikan. 10 nggak ada pasangannya, terus 20 nggak ada pasangannya, terus gimana ini nggak ada pasangan semua, sedangkan yang dicari B. Nah, kita harus punya salah satu sudut dulu. Pada segitiga ini kan nggak ada sudut nih, nggak ada sudut. Nah, berarti kita bisa menggunakan bantuan sudut yang ada di sini nih. Kira-kira ini nih bisa nih. Nah, caranya gini ya. Jadi kita iniin aja dari sini ke sini itu berapa derajat? Dari sini ke sini. Ini kan dari sini sampai muter sini, dari sini sampai sini itu kan 180 derajat dia sudut pelurus. Maka sisanya berapa ini? Sisa dari 180 dikurangi 120 adalah 60 derajat. Nah, sekarang yang ini satu lagi.
ini sudut ini itu akan sama dengan sudut ini ya. Nah, konsepnya gimana? Konsepnya kok begitu? Nah, ini nih, perhatikan konsep apa namanya? Nih waktu SMP ya, waktu SMP. Ini ya, ini akan sama dengan ini, ya kan? Ini namanya sudut saling bertolak belakang ya. Sudut saling bertolak belakang. Terus ini akan sama dengan ini, ya. Ini sudut ini akan sama dengan ini. Ini namanya sudut yang saling sehadap. Ini dengan ini ya, ini sama, artinya ini saling sehadap, Lalu terus apa lagi yang ini dengan ini ya, lihat ini dengan ini itu akan sama. Ini namanya sudut saling berseberangan dalam. Ya, ini berseberangan dalam. Lalu yang sama lagi dengan siapa? Yang sama lagi adalah ini dengan ini akan sama. Namanya ini sudut berseberangan luar gitu ya. Nah, pokoknya gitu. Jadi ini dengan ini sama, saling sehadap. Ini dengan ini sama, saling berseberangan dalam. Ini dengan ini sama, saling berseberangan luar. Begitu ya. Pokoknya ingetin itu. Nah, berarti sudut ini dengan sudut ini itu akan sama. Ini kalau ini 60, ini juga 60. Nih, berarti ini 60 derajat. Nah, berarti total semua-muanya satu ginian adalah 120 derajat kan gitu ya. 60 tambah 60 adalah 120 derajat. Berarti di sini untuk mencari nilai sisi B ini, si B kecil ini, berarti kita gunakan aturan kosinus ya, aturan kosinus. Kenapa lagi-lagi kita gunakan aturan kosinus? Karena ini sisi 20 nggak ada pasangan sudutnya, 10 nggak ada pasangan sudutnya. Sudut 120 derajat ini ada sudut ini, tapi nggak ada pasangan sisinya ya. Di sini si B-nya itu justru yang ditanya gitu, yang dicari ya. Nah, jadi kita gunakan aturan kosinus untuk mencari sisi B. Berarti B sama dengan akar jumlah kuadrat sisi yang mengapit. Berarti kan 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurangi 2 kali sisi yang mengapit. Berarti 2 kali 10 kali 20 dikali cos sudut yang diapit. Berarti cos 120 derajat gitu ya. Cos 120 derajat. Nah, udah tinggal kita hitung sama dengan akar dari 10 kuadrat kan 100 ditambah 400 dikurangi 2 kali 10, tulis aja dulu 2 kali 10 kali 20 kali cos 120. Cos 120 adalah min setengah. Ya, min setengah berarti sama dengan akar dari 100 ditambah 400 dikurangi 2 kali 10, 20 kali 20, 400 kali min setengah. Min kali min, ini min kali min jadi plus ya, plus 200 dari mana? 2 kali 10, 20 kali 20, 400 kali setengah 200 gitu ya. Jadi sama dengan nah, ini lagi-lagi jangan sebaiknya jangan dijumlah ya. Keluarkan aja cara gampangnya supaya gampang dihitung, supaya gampang diakarkin. Keluarkan yang bisa diakarin. Di antara 100, 400 dan 200 adalah angka 100 yang bisa dikeluarkan. 100 kali apa supaya jadi 100 kali 1 ditambah 100 kali apa supaya jadi 400 berarti dikali 4 ditambah 100 kali apa supaya jadi 200 dikali 2. Nah, maka sama dengan 100-nya keluarkin dari jadinya 10. Ya, 100 dikeluarkin dari akar jadi 10. Sisanya di dalam akar 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7. 10 akar 7 kilometer. Jadi jarak si B itu jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C ya, yaitu adalah 10 akar 7 kilometer. Nah, seperti itu ya. Nah, ini soalnya ya bisa dilihat. Nah, lanjut nomor 2. Seseorang mengamati puncak menara dari kejauhan. Sudut elevasi yang terbentuk adalah 30 derajat. Nah, kemudian orang tersebut melangkah sejauh 20 meter mendekati menara. Sudut elevasi yang terbentuk sekarang adalah 60 derajat. Nah, jadi ceritanya begini nih. Ceritanya begini. Jadi ada orang dia itu dia penasaran pengen tahu tinggi menara ini berapa meter sih tingginya gitu kan ya. Nah,
Caranya adalah dia melihat pucuk menara ini, melihat puncaknya, pucuk menara ini dengan menggunakan alat bantu teropong klinometer. Udah pernah saya jelaskan waktu dulu ya. Dia menggunakan klinometer memandang pucuk menara ini sehingga terbentuk sudut elevasinya adalah sudut pandang mata dengan pucuk menara itu adalah sudut elevasi. Sudut elevasi yang terbentuk adalah 30 derajat di sini kan gitu ya. Nah, terus kemudian dia melangkah mendekati menara. Sejauh berapa katanya tadi? Kemudian orang tersebut melangkah sejauh 20 meter mendekati menara. Berarti dia dari sini jalan ke sini sehingga sehingga posisi dia sekarang ada di sini. Ya. Posisi dia sekarang ada di sini. Nah, kemudian setelah dia berjalan sejauh, kan ini dia berjalan sejauh 20 meter ya. Ini 20 meter. Nah, kemudian setelah berjalan sejauh 20 meter mendekati menara, kemudian memandangi kembali. Dia matanya memandangi pucuk menara lagi. Dia memandangi pucuk menara lagi dengan menggunakan alat bantu teropong kilometer. Nah, sehingga sudut yang dibentuk sekarang itu adalah sudut elevasi yang terbentuk sekarang sudah berubah. Yang tadinya 30 derajat sekarang berubah menjadi berapa katanya? Dia berjalan mendekati menara sejauh 20 meter. Sudut elevasi yang terbentuk sekarang adalah 60 derajat. Berarti ini berubah menjadi 60 derajat sekarang dia. Ya, nah lalu ya udah kita teruskan ini lurus ke sana ya kan, kita ambil siku-sikunya ya sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku ini. Nah ini siku-siku di sini nih ya, siku-siku di sini. Coba kita namakan di sini adalah ini adalah titik A, ini adalah titik B di sini ya. Ini B, ini C, ini D, di sini D. Nah, A, B, C, D. Nah, tujuan kita di sini apa? Tujuan kita di sini adalah untuk menemukan tinggi CD ini nih, panjang CD. Berarti kan tinggi CD. Tinggi CD adalah tinggi menara dari sini sampai sini. Lalu tinggi menara kan dari sini sampai bawah sini kan. Yang dari sini sampai sininya siapa? Ya tinggi orang. Nanti ditambahin tinggi orang. Tinggi orangnya kan di soal udah ada. Di soal itu ada dari sini sampai sini tinggi orangnya adalah 1,6 ya, 1,6 meter. Jadi tinggi orang 1,6 meter. Berarti kan nanti kalau kita sudah menemukan CD, lalu tinggi menara adalah si CD ini ditambah tinggi orang dari sini ke sini gitu. Nah, yang jadi permasalahannya adalah bagaimana cara menemukan CD ini? Cara menemukan CD ini gimana? Ini pada segitiga siku-siku ini loh. Ingat yang berhubungan dengan segitiga siku-siku, kalau ada sudut yang sudut yang diketahui kan kita ingatnya ke yang perbandingan demi sami desa sademi samide gitu kan ya. Nah, demi sami desa sademi samide berarti kan harus ada salah satu sisi yang diketahui. Nah, kita tujuannya mencari CD ini. Berarti kan harus ada salah satu sisi yang diketahui, apakah ini ataukah yang ini. Kalau yang ini mungkin nggak bisa kita cari, mungkin nggak dari sini ke sini, nggak mungkin karena dia ceritanya dari si orang ini sampai sini itu kejauhan dan dia males ngukur dari sini sampai sini karena jaraknya jauh sekali gitu kan, tidak ada meteran gitu, tidak ada meteran yang sangat panjang sekali. Nah, berarti mau nggak mau harus mencari sisi ini nih, sisi BC ini. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, berarti kan kita keluarkan segitiga ABC ini nih. Kita keluarkan segitiga ABC. Nah, berarti kita buat segitiga ABC-nya. Nah, ini A, ini B, ini C. Ya. Nah, lalu yang diketahui di situ apa aja? Yang diketahui di situ adalah
jarak dari A ke B 20 ya, dan sudutnya 30. Berarti dari A ke B adalah 20 meter. 20 meter, terus sudut di sini adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat. Lalu gimana cara menemukan BC ini? Cara menentukan BC-nya? Lah, ini kan masa yang diketahui cuma ini dan ini doang ya kan, nggak ada yang berpasangan, nggak ada yang ini, maksudnya kurang lengkap gitu. Coba cari bantuan lagi. Oh ini nih, ini kira-kira sudutnya ada yang bisa dilengkapin nggak nih di antara ini nih. Pokoknya sudut A B C ini ada yang bisa dilengkapin lagi nggak? Ini bisa nggak? Kalau bisa dilengkapin, nah itu akan mempermudah nanti untuk pencarian gitu kan. Berarti kira-kira bisa dilengkapin nggak nih? Oh ini nih bisa dilengkapin nih sudut B di sini. Nah ini kan dari sini sampai sini pelurus 180 derajat. Udah ada 60 derajat, berarti sisanya di sini berapa? Sisanya adalah 120 derajat kan ya. Berarti ini sisa 120 derajat. Nah, berarti kita bisa letakkan di sini sudut ini adalah 120 derajat gitu. Nah, lalu kalau ini 30, ini 120, berarti ini bisa dicari juga dong ini. Ini bisa dicari. Berarti berapa? 30 sama 120 150. Nah, total semua sudut dalam satu buah segitiga adalah 180 derajat. Berarti ini sisanya adalah 30 derajat juga kan? Ini udah ada 150 ini. Berarti sisanya 30 derajat. Nah, berarti sudut-sudutnya udah lengkap dong, ini bisa dicari. Nah, berarti lihat di sini. Ini ada 20. Ada pasangannya nggak sisi 20? Oh ada pasangannya, sudut 30 derajat gitu kan. Walaupun yang lainnya nggak ada pasangan, yang penting ada. Kalau ada yang berpasangan, berarti dia menggunakan aturan sinus ya. Berarti menggunakan aturan sinus. Nah tujuan kita dari tadi adalah menentukan atau mencari sisi BC ini, sisi BC. Nah kan supaya kita dapat perbandingan trigonometri yang segitiga siku-siku ini yang menggunakan demisamide sesa demisamide gitu kan. Nah kalau kita mencari ini kan nggak mungkin ya kan, dia kejauhan gitu, nggak ada meteran yang panjang dan memang kejauhan dia males untuk ngukur gitu. Nah terus berarti kan mau nggak mau dari sini sampai sini harus kita cari dengan bantuan segitiga yang ini ABC ini gitu kan. Nah ketika ditelusuri ternyata ini bisa kita cari BC ini dengan menggunakan aturan sinus. Kenapa aturan sinus? Karena ada yang berpasangan begitu. Berarti di sini kita di sini kita bikin BC ya, sisi yang yang apa namanya? Yang ini dulu. BC itu yang kita cari. BC berbandingnya dengan si 30 derajat ya kan? BC berbanding dengan sin A gitu. BC berbanding sin A sama dengan, nah yang satunya lagi yang sepasang, yang berpasangan. Berarti AB berbanding sin C gitu ya. Nah berarti BC berbanding sin A sama dengan AB berbanding sin C. Nah berarti BC berbanding sin A, berarti sin A-nya adalah sin 30 derajat sama dengan AB-nya kan 20 per sin C berarti sin 30 derajat gitu ya. Nah berarti BC berbanding sin 30 berarti kan setengah, sama dengan 20 berbanding setengah ya kan, 20 dibagi setengah. Nah terus kita kali silang ya, kali silang. BC kali setengah ya kan, BC kali setengah BC. Ini kali silang ke sini. BC kali setengah BC sama dengan setengah kali 20 adalah 10. Nah berarti terus lalu BC sama dengan 10 dibagi setengah. Nah 10 dibagi setengah adalah berapa? 10 dibagi setengah adalah 20. Jadi BC sama dengan 20 ya. Jadi BC-nya kan 10 dibagi setengah kan dibalik di otak-atik. Pokoknya di otak-atik 10 bagi setengah dapatnya 20. Pokoknya udah pinter lah ya ngitung kayak gini. Nah, ini BC-nya dapat 20 meter. Nah, berarti si BC ini 20 meter yang mana? Yang ini nih, yang ini BC nih. Nih digambar nih si BC adalah ini 20 meter. Nah, 20 meter. Lalu ya udah kita keluarkanlah segitiganya. Segitiga si
ini ya, si BDC. Nah, ini siku-siku ya, segitiganya segitiga BDC. Ini B, ini D, ini C. Nah, lalu di sini kan 60 derajat. Nah, tadi pas pencarian BC dapatnya itu adalah 20 gitu. 20 meter. Nah, lalu untuk mendapatkan DC ya, maka kita gunakan perbandingan trigonometri yang berhubungan dengan sudut sudut 60 derajat ini. Nah, sudutnya ada di sini. Yang kita butuhkan adalah ini. Ini adalah depan apa samping apa miringnya. Ini si DC ini. Yang kita butuhkan kan ini DC. Berarti DC adalah depannya 60 derajat. Lalu yang diketahui apa ini? Yang diketahui si 20 derajat si 20 meter ini adalah apa? Miring apa samping apa depan gitu kan? Oh, ini miring. Berarti yang kita cari depan, yang diketahui miring. Perbandingan apa yang menggunakan depan dan miring? Oh, perbandingan yang menggunakan depan dan miring adalah sinus ya, berarti sinus 60 derajat. Berarti kan di sini sinus 60 derajat sama dengan depan per miring ya. Depan per miring berarti sinus 60 derajat kan setengah akar 3 sama dengan depannya siapa? Depannya DC ya kan, atau CD ya, CD per miringnya 20 ya. Nih miringnya 20. Nah, berarti kita ini kita rapikan. Setengah akar 3, 1 kali akar 3 kan akar 3 per 2 sama dengan CD per 20. Nah, kita kali silang. 2 kali CD 2 CD. 2 CD sama dengan 20 kali akar 3 20 akar 3 ya. 20 akar 3. Maka CD sama dengan 20 akar 3 dibagi 2 ya kan, ini dibagi 2. Maka CD sama dengan 20 akar 3 bagi 2 10 akar 3. Jadi CD-nya itu 10 akar 3. Berarti CD itu dari sini sampai sini itu 10 akar 3. Maka tinggi menara itu adalah berarti si CD ini si 10 akar 3 ditambah si tinggi orangnya dari sini ke sini, tinggi orang. Berarti jadi kan gini ya. Jadi tinggi menara adalah sama dengan CD ditambah tinggi orang. Nah, berarti CD-nya sama dengan 10 akar 3 ditambah tinggi orangnya tadi apa? Tinggi orangnya harus sama-sama dalam meter ya. Ini 1,6 udah meter ya. 1,6 udah meter. Berarti ini juga 10 akar 3 udah meter. Berarti sama-sama dalam meter. Berarti 1,6 meter. Berarti 10 akar 3 ditambah 1,6. Ini karena ada akar nggak bisa dijumlah ya. Nggak bisa dijumlah. Berarti seperti ini aja. Jadi sama dengan ini. Meternya di belakang. Nah, jadi seperti itu.